kita masih bisa hidup. Saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Ada di lain sisi, itu yang saya sendiri bingung, mereka antri minyak goreng. Ini kan harus di research. Why? Apakah benar kita jatuh ke alam depresi? No. 3 kali ya. No. Tidak. Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisapnya super lama. Jabatan kalian sekejap tapi hisapnya amat sangat lama di hadapan Allah. Yauma yaqumul hisab. Pada hari itu ditegakkannya hisab. Kalau dihitung-hitung usiamu sejak akil baligh 10 tahun sampai mati 63 tahun, kalau sampai tak sampai 53, potong 10, potong 13, tinggal 40 tahun. 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani surat izin membuka perusahaan asing dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan. Dituntut kau ke pengadilan, kau menang juga karena duit kau banyak, bisa kau sogok pengacara, per detik bisa kau bayar. Tapi di akhirat, al-yawma naqtimu ala afwahihim, mulutmu terkunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Inilah tangan yang dulu menandatangani persetujuan. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi. Sekarang orang bicara tentang integritas, berkarakter. Inilah integritas. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah jangan diam melihat kebatilan. Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak sekolah. Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung, tidak pernah utang, tidak pernah ngerti sedihnya nggak bisa bayar sekolah. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana. Jadi nggak ono ceritanya presiden utang, nggak ono. Nah, Anda jangan tuntut Bu Mega untuk ngerti itu, nggak ngerti kok. Ojo dioreng-oreng. Maka kalau ada pejabat, Pak, menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia, demi Allah kau tidak akan lolos dari alam kubur. Kau polisi, tentara, pegawai negeri, aparat, kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia, kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Jadi kita rakyat, Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku pigau moy melek, bikin kau apa yang kau mau. If'al amasita, if'al masita, fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin maka apa yang kamu bikin, lakukan apa yang mau lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau kau tidak sholat silahkan, mau kau nimu rakyat silahkan, mau kau bohongi rakyat silahkan, mau kau pakai senjatamu untuk sewenang-wenang silahkan, tapi pasti kamu mati. Apa hebat, apa kurangnya Adolf Hitler di Eropa? Coba lihat itu orang-orang diktator yang bekerja semau-maunya, kamu pasti mati. Bagaimana hebatnya Fir'aun, kekayaannya tak terbatas, kekuasaannya tak terbatas. Begitu Allah menurunkan azab buat dia, mati. Kalau bapak merantau ke Makassar, merantau ke Jawa, merantau ke Malaysia, sampai di sana tidak enak, susah hidup, bapak masih bisa pulang kampung. Tapi kalau bapak sudah masuk di kubur, tidak bisa kau kembali. Tidak ada yang bisa menemanimu. Temanmu yang membelamu selama ini, temanmu dan kekuasaanmu yang kau gunakan selama ini, semua kau tinggalkan dan kau masuk sendiri.
Megawati bingung, ibu-ibu bisa belanja baju tapi masih antri miger. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Megawati Soekarno Putri menyoroti sejumlah fenomena di masyarakat, mulai dari antrian pembeli minyak goreng hingga demonstrasi mahasiswa. Sorotan pertama ia sampaikan saat membahas kabar ekonomi Indonesia mengalami depresi. Dia mempertanyakan ada orang yang kesulitan membeli minyak goreng tetapi belanja pakaian lebaran. Kemudian ia menyindir aksi unjuk rasa yang dimotori mahasiswa. Dia melemparkan sindiran itu saat berbicara tentang politik. Ketua Umum PDIP menyampaikan ketidaksepakatan terhadap demonstrasi. Dia menyebut generasi muda saat ini terlalu suka berdemonstrasi. Dia melancarkan sindiran ke pejabat. Mega mempertanyakan visi Indonesia Emas 2045 kepada Presiden Jokowi. Menurutnya pembangunan saat ini belum sepenuhnya mengarah pada visi itu. Mega juga menyindir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang pemekaran daerah. Dia menyebut pemekaran tak dibarengi pertumbuhan ekonomi daerah baru. Pak Tito, mohon maaf, saya melihat adanya seperti stagnansi atau kebingungan bagaimana membangkitkan potensi daerah pada daerah mereka yang sudah berani sampai terjadinya pemekaran. Megawati bingung, ibu-ibu bisa belanja baju tapi masih antri miger. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Megawati Soekarno Putri menyoroti sejumlah fenomena di masyarakat, mulai dari antrian pembeli minyak goreng hingga demonstrasi mahasiswa. Sorotan pertama ia sampaikan saat membahas kabar ekonomi Indonesia mengalami depresi. Dia mempertanyakan ada orang yang kesulitan membeli minyak goreng tetapi belanja pakaian lebaran. Kemudian ia menyindir aksi unjuk rasa yang dimotori mahasiswa. Dia melemparkan sindiran itu saat berbicara tentang politik. Ketua Umum PDIP menyampaikan ketidaksepakatan terhadap demonstrasi. Dia menyebut generasi muda saat ini terlalu suka berdemonstrasi. Dia melancarkan sindiran ke pejabat. Mega mempertanyakan visi Indonesia Emas 2045 kepada Presiden Jokowi. Menurutnya pembangunan saat ini belum sepenuhnya mengarah pada visi itu. Mega juga menyindir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang pemekaran daerah. Dia menyebut pemekaran tak dibarengi pertumbuhan ekonomi daerah baru. Pak Tito, mohon maaf, saya melihat adanya seperti stagnansi atau kebingungan bagaimana membangkitkan potensi daerah pada daerah mereka yang sudah berani sampai terjadinya pemekaran, ucap Megawati. Megawati bingung, ibu-ibu bisa belanja baju tapi masih antri miger. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Megawati Soekarno Putri menyoroti sejumlah fenomena di masyarakat, mulai dari antrian pembeli minyak goreng hingga demonstrasi mahasiswa. Sorotan pertama ia sampaikan saat membahas kabar ekonomi Indonesia mengalami depresi. Dia mempertanyakan ada orang